Baik, berikutnya teman-teman. Ya, ini saya akan menambahkan kursi. Ya, kursi mana kursi? Nah, kursi. Kursinya itu di sini. Ya, ini kursinya ya. Nah, ini kursi. Nah, ini kalau kita amati kursinya ini tergabung. Nah, set set artinya kotak-kotak ya. Oke, kita buat ya. Nah, Pak, apakah saya bisa Pak membuat seperti ini? Bisa saya copy? Bisa, ya, bisa juga. Ctrl C, Ctrl V. Nah, misalnya. Kalau misalnya tidak ingin copy paste ya buat lagi ya silahkan, tidak apa-apa ya. Nah, nah, Pak kok besar sekali Pak? Ya udah dikecilkan. Ya. Nah, nah, ini bisa juga lebih apa ya istilahnya lebih. Nah, sebentar. Oke. Nah, nah, kursinya saran saya lebih ke kalian melihatnya pada posisi yang wireframe ya. Ini biar lebih presisi gitu ya. Oke, kalau misalnya mejanya segini, kursinya segini cukup ya kalau nggak salah ya. Atau mungkin bisa ke bawah lagi, karena nanti kan akan diduduki misalnya. Nah, seperti ini. Ini proporsionalnya harus juga kelihatan. Nah, kemudian saya copy paste. Nah, ke sini. Kalau ingin bagus lagi, tambah atas. Nah, kata atas lagi itu kira-kira memenuhi tidak? Hmm. Oke, seperti ini. Gitu ya. Kemudian bisa ditambahkan box. Ini hasilnya seperti ini, teman-teman. Sudah jadi. Tambahkan box menggunakan ini juga boleh Ctrl C, Ctrl V. Ya. Kemudian ini digepengkan, ya kan? Digepengkan seperti ini, kemudian diperbesar. Set. Nah, perbesarannya seperti apa ya? Nah, ini dilihat tanpa atas juga bisa nanti supaya biar tidak aneh jadinya. Nah, kalau kita lihat di sini hampir sama ya dengan kotaknya. Berarti ini kita perkecil. Nah, seperti ini. Ya, oke. Ya. Nah, ini hasilnya nanti seperti ini. Oh, nah kelihatan ya, baru kelihatan ini ya. Kalau misalnya kok kurang tipis, ya artinya perlu ditambah samping, baru kemudian diperkecil. Nah, ya seperti ini. Kalau ingin tipis lagi ya dikecilkan lagi. Nah, oke. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini ada box lagi ya, teman-teman ya. Ada boxnya lagi. Kita bisa menambahkan. Nah, ini tadi juga ada boxnya yang atas ya. Nah, ada boxnya ini kan. Kemudian yang bagian sini juga ada boxnya lagi, Ctrl C. Frame ya. Ctrl C, Ctrl V. Ini akan saya pasang sini dan sini.
Saya mungkin melihatnya di rotasinya dulu ya. Rotasi Z. Oh, ini rotasi Z. Nah, saya ketik 90 derajat. Nah, ini objek properties jangan lupa teman-teman, sering-sering digunakan objek propertiesnya. Ini. Kemudian saya angkat. Seperti ini, kemudian Ctrl C, Ctrl V, saya pindah ke sini. Nah, ya. Kemudian saya angkat lagi, Ctrl C, Ctrl V. Nah, ke atas ini. Ini kalau terlihat tampak samping baru kelihatan presisi tidaknya. Ya, ini sudah jadi ya, teman-teman ya. Nah, sudah jadi kursinya. Kira-kira kalau didui kira-kira kurang apa? Nanti silahkan dianalisa, dilihat, diresapi ya kira-kira kurang apa. Ini masuk ke ranah desain interior. Wah, ini kira-kira mejanya segini, kemudian saya duduk di sini kira-kira terlalu pendek enggak? Silahkan nanti bisa dikelola lagi ya biar bisa benar-benar maksimal. Ya. Nah, terus itu bagaimana Pak cara membaginya? Nah, ini kalau atau artinya memperbanyaknya ya. Klik kanan di grup. Ada grup enggak ini? Join ya, kita join. Nah, join tuh klik kanan. Oke, kemudian kalau ingin membagi ya atau menggandakan Ctrl C, Ctrl V. Nah, ini sudah jadi dua kursi. Kalau ingin ada 4 kursi silahkan dibagi. Nah, Ctrl C, Ctrl V lagi. Nah, seperti ini. Ya. Bagaimana? Bisa duplikat ya maksudnya ya. Bisa. Ya. Jadi untuk mengcopy silahkan bisa menggunakan Shift D. Nah, kalau saya kenapa kok Ctrl C, Ctrl V supaya kalian terbiasa juga sih. Kalau di Blender kan maksudnya biar tidak terlalu banyak yang perlu diingat-ingat ya, terutama misalnya sudah terbiasa menggunakan Microsoft Word kemudian ingin oh ternyata Ctrl C Ctrl V bisa ya gitu kan umumnya gitu yang di Excel di Word dan seterusnya ini sudah menjadi kursi. Nah, bagus lagi kalau kalian itu sambil mengira-ngira oh kursi saya ini kalau ada kursinya enaknya ada apanya lagi ya atau mungkin kursinya kurang apa ya. Nah, seperti itu bisa. Misalnya saya tambahkan ini boleh. Nah, ini kan lebih manis. Atau kurang apa lagi ya? Nah, itu nanti bisa diresapi. Kurang apa lagi ya enaknya ya? Itu biar kelihatan manis ya. Nah, gitu. Atau misalnya apa? Saya kasih gazebo boleh tidak ya? Nah, maksudnya bagus tidak ya gitu. Nah, misalnya di sini ada tiang-tiangnya kan. Nah, silahkan nanti biar bisa dikembangkan lagi ya untuk bagaimana cara membuat meja kursi ya atau nanti bisa dikembangkan ke rak buku atau mungkin meja belajar. Nah, tetapi di sini menggunakan objek primitif atau objek bawaan dari
dari blendernya, yaitu menggunakan add, mesh, kemudian. Nah, sampai di sini ada pertanyaan dari teman-teman, silahkan. Aman ya? Ya, silahkan salah satu dulu. Siapa tadi? Scene collection yang sebelah mana ya? Oh ini. Oh ini kalau kita klik, ini semacam kayak explorer ya. Kita kayak menjadi file gitu loh maksudnya. Ya juga bisa sebagai misal, mm, ini kayak seperti apa ya, daftar objeknya, objek yang dalam satu project ini, satu file ini itu ada apa aja sih gitu ya. Nah, di sini misalnya kalau kita ingin, oh ini ada apa itu daun mejanya ya. Oh ini ada berarti namanya di sini adalah silinder. Nah, secara tidak langsung kita ini sudah bisa menghitung. Oh, cube-nya ternyata ada banyak ya, ternyata. Cuma objeknya gini aja, tapi ada cube-nya ada sampai berapa ini? Oh, banyak ya, nggak terasa ya. Nah, sampai 85 cube. Nah, 85 batang kayu ternyata itu. Ya, ya. Nah, di sini kalau kita kita buka, di sini ada namanya seperti ini. Ya, ada bisa langsung mengarah ke object properties. Ini lebih presisi. Nah, bisa jadi bisa juga dimanfaatkan ya teman-teman. Kalian ketika misalnya disuruh membuat furnitur, ya, desain furnitur oleh perusahaan kalian. Termasuk juga mahasiswa Pak Nur itu banyak yang kerja di perusahaan furnitur yang kemudian diekspor. Ya. Nah, salah satu yang bisa digunakan ketika misalnya membuat objek seperti ini, ya kan? Itu membutuhkan berapa kayu sih? Nah, itu pertanyaannya itu kan kalau dihitung manual, satu 2 3 dan seterusnya kan kelamaan, ya kan? Tapi kalau di sini oh, cube satu 2 3. Termasuk juga arsitek. Ya, arsitek itu kan ketika menggambar desain rumah, ya kan? Itu nanti kan akan tahu oh berapa luasan dindingnya, berapa luas gentingnya, berapa luas jendela, kusen-kusennya itu kan harus ada penghitungnya juga. Karena di situ berapa luas dindingnya, kemudian keramiknya itu kan nanti akan berpengaruh pada RAB ya, rencana anggaran belanja bangunan rumah tersebut. Nah, makanya di sini salah satu untuk scene collection digunakan untuk itu, Mas. Atau untuk juga bisa menghidden. Misalnya saya ingin yang daun mejanya ini saya ingin saya hidden misalnya. Nah, ini bisa di hidden. Nah, gitu ya Mas ya.